Ada pertanyaan atau ya. Penegasan soal Anda kan sempat bilang Pak Presiden Jokowi juga mengusulkan atau menginstruksikan atau memerintahkan menjaga menstabilkan stok pangan, dalam hal ini juga stok gula nasional. Bisa Anda jelaskan penafsiran Anda sehingga Anda melakukan impor pada tahun 2015 itu? Ya, jadi memang sebelum saya ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, ya, boleh dibilang impor bahan pangan itu sangat minim. Ya, mulai dari awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi sampai saya menjabat itu impor pangan sangat minim, dengan konsekuensi bahwa stok semua bahan pangan menipis, ya, yang kemudian ya sesuai hukum pasar berujung pada harga-harga bahan pangan semuanya naik drastis, ya. Ya, dalam jangka pendek satu-satunya cara untuk mengatasi menipisnya stok bahan pangan adalah dengan mengimpor, ya. Jadi tadi juga sempat kami jelaskan, ya, kalau sekedar mencoba membeli dari produsen dalam negeri itu efeknya kantong kiri kantong kanan, ya, itu hanya memindahkan stok dari satu tempat dalam negeri ke tempat dalam negeri yang lain, ya, tapi tidak menambah kepada stok nasional. Ya, bayangin kalau saya mau nambah jumlah uang di kantong ibu atau bapak, ya kan, terus cuma pindahin 1.000 perak dari kantong kiri ke kantong kanan, apakah uang ibu atau bapak nambah? Nah kan, saya harus memberi gitu, ya, harus dari sumber ketiga, ya dari luar, harus ada stok masuk untuk stok nasional bertambah, gitu ya. Jadi itu sesederhana itu sebetulnya, ya. Kalau memang stok menipis dan seluruh produksi dalam negeri sudah terserap sehingga tidak ada sisa, ya udah kita impor, ya. Tapi kan yang harus kita jaga adalah kita pastikan semua produksi dalam negeri sudah terserap, ya, dan itu yang dibenarkan oleh saksi beberapa sidang yang lalu, yaitu Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia, yang mengatakan, ya, di 2016 seluruh tebu petani terserap dan harga jual mereka, harga lelang itu selalu di atas harga minimum, itu di atas harga patokan petani istilahnya. Jadi ya, kalau semua produksi dalam negeri sudah habis terserap tapi masih ada kekurangan sehingga stok menipis, ya tentunya baru kita import, ya. Atau terkait perintah presiden, berarti apakah itu termasuk keterlibatan operasi Tani Polri dalam operasi pasar itu? Betul sekali. Saya saat menjabat Menteri Perdagangan menerima beberapa pengajuan oleh Induk Koperasi Angkatan Darat, oleh Induk Koperasi TNI Polri, ya kan, boleh dibilang proposal dari mereka agar mereka juga ikut dilibatkan dalam upaya pemerintah menstabilkan harga pangan, menambah stok pangan nasional termasuk stok gula, harga gula, dan surat-surat tersebut kami jawab, ya, dengan tembusan kepada Kepala Staf Angkatan Darat, ya kan, kepada Kapolri, ya, dan juga korespondensinya ditembuskan ke menteri-menteri lain, ya. Dan dari saksi-saksi induk-induk koperasi tersebut, ya, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi TNI Polri, di sebelumnya, ya, mereka mengatakan dapat perintah langsung dari Presiden ke Panglima TNI, dari Presiden kepada Kapolri, baik secara lisan, ya, maupun dengan cara lain. Yang jelas para pengelola koperasi tersebut menjalankan perintah dari atasan mereka, ya, Kepala Staf Angkatan Darat dan Kapolri. Atau sedikit, artinya penegasan saja, apakah secara eksplisit pada saat itu Presiden Jokowi memerintahkan untuk mengimpor atau hanya mengatakan untuk menjaga kestabilan stok pangan? Tentunya peran Presiden adalah untuk menerjemahkan, ya, aspirasi masyarakat, ya.
dan hasil proses politik ya, menjadi kebijakan. Ya. Jadi arahan dan perintah beliau adalah untuk segera menstabilkan harga, ya, yang tentunya sekali lagi sesuai hukum pasar hanya bisa dicapai melalui pembentukan stok. Ya. Stok yang mencukupi dan kalau bisa melimpah, ya. Kalau stok melimpah nggak mungkin harga naik, kan. Dan syukur beliau menerjemahkan perintah beliau juga ke sebuah peraturan presiden, ya, yaitu Perpres 71 tahun 2015, di mana jelas-jelas dikatakan bila mana ada perkembangan harga sebuah bahan pokok yang dapat mengganggu perdagangan dalam negeri dengan Indonesia atau perekonomian, maka Menteri Perdagangan ya agar segera menindak perkembangan harga tersebut, termasuk melalui impor. Ya. Dan Perpres nomor 71 tahun 2015 itu ya juga mengatakan bahwa Menteri Perdagangan dapat menugaskan BUMN, ya dapat menugaskan BUMN, ya tidak wajib menugaskan BUMN. Berarti bisa BUMN, bisa yang lain, ya seperti koperasi, asosiasi petani, dan sebagainya.